balik Bugatti adalah kisah kesuksesan dan tragedi. Untuk memahami kisahnya, kita harus kembali ke 1 abad yang lalu. Di ruang bawah tanah sebuah rumah di Jerman, Ettore Bugatti baru saja selesai membuat mobilnya, sehingga dia memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan dan memulai perusahaannya sendiri di Prancis. Selama beberapa tahun berikutnya, ia menciptakan beberapa mobil tercepat dan termewah di bawah nama, menjadi salah satu insinyur terbaik pada masanya. Tetapi meskipun sukses, semuanya hancur dalam semalam. Ketika Ettore terpaksa menyerah, tapi perusahaannya tidak pernah mengetahui apa yang telah terjadi pada merek Bugatti. Bersiaplah, kita akan melakukan perjalanan melalui bangkit dan jatuhnya Bugatti yang luar biasa. Dan bagaimana Bugatti kembali menjadi merek mobil mewah terhebat yang kita kenal sekarang. Ettore Bugatti lahir pada tanggal 15 September 1881 di Milan, Italia. Dibesarkan dalam keluarga semi kaya, ayahnya, Carlo Bugatti, adalah seorang desainer furnitur dan perhiasan yang diakui secara luas di kota Milan. Sementara kakeknya adalah seorang arsitek dan pematung terkenal yang memiliki hasrat dan bakat untuk seni tertanam dalam keluarga mereka, dan diwariskan kepada adik laki-laki Ettore, Rembrandt Bugatti. Rembrandt 3 tahun lebih muda dari Ettore, namun sudah menjadi seorang pematung yang luar biasa, bahkan lebih dari kakak laki-lakinya. Lantas, mengapa Ettore tidak menjadi seorang pematung atau mengikuti jejak keluarganya? Di balik alasan tersebut, warisan arsitek akan terwujud dalam cara yang berbeda. Sejak usia muda, jelas bahwa Ettore adalah seorang insinyur alami. Dia sangat berbakat sehingga tanpa pelatihan formal apapun, dia sudah mempelajari desain yang dulu. Pada usia 16 tahun, Ettore memperbaiki sepeda roda 3 yang rusak dengan mudah. Di bawah pengawasan ayahnya, Carlo mengenali bakat putranya, sehingga dia mendorong Ettore untuk mengambil pekerjaan magang di Trinity dan Stucci, sebuah pabrik yang terkenal pada saat itu, untuk pembuatan mesin jahit dan sepeda. Ettore setuju untuk bergabung dengan pabrik pada usianya 17 tahun. Setahun kemudian, Ettore merancang sepeda roda 3 miliknya sendiri. Saat mengikuti kompetisi dari Paris ke Bordeaux, sepeda roda 3 bermotor itu didukung oleh 2 mesin buatan De Dion. Membiarkan Ettore bekerja di Trinity dan Stucci adalah ide yang bagus, tetapi juga akan membuka matanya ke dunia yang benar-benar baru, dunia desain, mekanik mobil, dan kecepatan. Dan disinilah Ettore menemukan panggilannya. Pada tahun 1900, pada usia 19 tahun, Ettore meninggalkan Trinity dan Stucci dan berangkat untuk membuat mobilnya sendiri. Dia pada dasarnya adalah seorang perfeksionis, dan dia akan menggambarkan setiap detail desain mobilnya, mulai dari mesin hingga bagian bodi mobil. Dia juga mengawasi pembuatan semua bagian yang digunakan dalam pembuatannya. Mobil ini menjadi ritual sepanjang hidupnya. Dia adalah orang yang sangat teliti, detail, dan matematis. Sedemikian rupa sehingga beberapa desainnya tampak terlalu rumit bahkan untuk insinyur paling tersohor pada masanya. Bakatnya akhirnya menarik perhatian perusahaan De Dietrich yang memiliki pabrik di Prancis dan Jerman. Ettore sering dipekerjakan oleh perusahaan tersebut untuk membuat dan merancang kendaraan untuk mereka. Meskipun usianya masih muda, ia menerima kontrak profesional pertamanya ketika ia baru berusia 19 tahun, dan karena ia masih di bawah umur, ayahnya harus ikut menandatangani kontrak untuknya. Ettore harus pindah dari tempat kelahirannya di Milan ke Jerman. Di sana dia bekerja tentang keahliannya mengembangkan mobil, dan bahkan memasuki balapan mobil. Pada tahun 1903, dia membangun mobil miliknya kedua untuk balapan. Tetapi mobil ini sangat maju pada masanya sehingga bahkan tak diizinkan untuk balapan. Ettore menempatkan pengemudi dan mesin di bagian bawah sasis mobil, karena dia yakin melakukan ini yang terbaik untuk pusat gravitasi dan aerodinamis. Namun semua orang menganggapnya aneh karena setiap rancangan mobil lain pada saat itu percaya bahwa duduk lebih tinggi adalah cara yang lebih benar. Tetapi tak lama kemudian gaya ini menjadi hal rumlah di kalangan mobil balap. Pada tahun 1906,
Ettore memutuskan sudah waktunya pergi. Sekitar waktu itu, mobil pada masa itu dibuat satu persatu pengrajin yang sangat terampil sehingga harganya sangat mahal, dan umumnya hanya orang kalangan atas mampu membelinya. Seringkali mobil tersebut digunakan untuk balap yang dengan cepat menjadi populer olahraga di seluruh Eropa dan Amerika. Pada tahun 1907, Ettore bertemu Barbara Giuseppina Masciera yang kemudian menjadi istrinya. Pada tahun yang sama, Ettore menandatangani kontrak per tahun dengan produsen mobil bensin Deutz di College, Jerman. Selama waktunya di Deutz, Ettore menciptakan skala yang lebih besar dan tugas yang lebih berat, mesin untuk perusahaan yang merupakan norma pada saat itu, tetapi pada saat itu dia telah mengembangkan idenya sendiri tentang pembuatan mesinnya. Ide yang secara langsung akan bertentangan dengan tren pada periode tersebut. Hal ini dia mulai mengerjakan mobil baru di ruang bawah tanah di rumahnya. Dan mobil baru ini akan menjadi yang pertama menyandang nama Bugatti tipe 10. Tipe 10 akhirnya selesai dibangun pada tahun 1909. Hasilnya adalah mesin 4 silinder 1,2 liter dengan berat hanya 365 kg. Kendaraan 2 tempat duduk ini mampu mencapai kecepatan tertinggi 80 km per jam, yang merupakan prestasi yang sangat luar biasa. Dia memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya dan mengendarai mobil barunya ke kota Mossem di Alsatian, di mana dia mendirikan perusahaannya sendiri, mobil Ettore Bugatti. Ettore adalah salah satu orang pertama yang menggunakan kompetisi balap sebagai platform untuk menunjukkan kemampuannya. Hal ini di depan banyak orang dan membantu meningkatkan popularitasnya sebagai salah satu perancang mobil terbaik di negaranya. Praktik ini menjadi norma dalam industri mobil. 1909 adalah tahun penting dalam kehidupan Bugatti dan salah satu tahun paling membahagiakannya. Tahun ini dia menyelesaikan tipe 10 dan mendirikan perusahaannya. Dan yang paling penting itu adalah tahun yang sama dia menyambut putra pertamanya, Jean Bugatti. Meskipun Bugatti tipe 10 adalah mobil yang brilian dan jauh di depan zamannya, Ettore melihat ruang untuk perbaikan yang lebih besar lagi. Dan tipe 10 akan menjadi prototipe salah satu mobil terpopuler di industri otomotif. Tipe 13. Bugatti menyempurnakan desain pendahulunya dengan menambahkan pegas daun pada poros belakang dan mengadopsi 4 katup per silinder untuk menghasilkan 16 katup. Desain kepala silinder ini berarti bahwa tipe baru 13 menghasilkan 30 tenaga kuda yang cukup untuk menggerakkan sasis Bugatti seberat 300 kg. Dan mobil barunya menempati posisi kedua di Grand Prix Prancis 1911 yang semakin mengkokohkan nama Bugatti sebagai salah satu mobil terbaik desainer di dunia. Bugatti terus mengerjakan model lain berdasarkan desain mesin yang sama seperti tipe 13 hingga tipe 23. Namun seluruh dunia berhenti dan begitu pula produksi mobilnya ketika Perang Dunia Pertama pecah. Setelah melihat bahwa perang berlangsung selama 1,5 tahun, Ettore tidak punya pilihan selain kembali ke Milan dan kemudian ke Paris, tempat dia bekerja dengan Duesenberg bersaudara, antara tahun 1915 dan 1916. Dia mengusulkan mesin U16 dramatis yang pada dasarnya adalah dua mesin lurus, mesin garis berbagi kotak engkol, dan menyebutnya Bugatti U16. U16 itu sendiri tidak terlalu sukses, tetapi hal itu membuat Bugatti dan Duesenberg bersaudara membuat camshaft overhead dan desain mesin lurus 8. Setelah perang berakhir, Ettore pindah kembali ke Mulsanne yang saat ini sudah menjadi wilayah Prancis dan terus membangun mobil sport ringan. Dia membentuk tipe 13 dengan mesin multi katup dan hasilnya luar biasa. Mobil barunya memberi kemenangan di Le Mans 1920. Pada tahun 1921, mobil menang di Brescia, menang 3 kali lagi setelah ini, dan tak lama kemudian, mobil tersebut dikenal sebagai Bugatti tipe 13 Brescia.
Kemenangan beruntun berlanjut hingga tahun 1925 dan pada titik ini mobilnya telah mengumpulkan lebih dari 400 kemenangan. 2000 prototipe Bugatti tipe 13 Brescia dibuat sebelum pembuatan tahun 1926. Salah satu mobil Bugatti tersukses yang pernah dibuat. Pada tahun 1924, Ettore memperkenalkan Bugatti tipe 35 miliknya di Grand Prix di Lyon. Ettore memamerkan Bugatti tipe 35 miliknya, dan mobil barunya dengan cepat menjadi mobil balap Bugatti yang paling sukses. Dengan kemenangan lebih dari 1000 balapan selama masa pakainya, kesuksesan balap tersebut berlanjut hingga tahun 1930-an untuk Bugatti, terutama 2 kemenangan menakjubkan di 24 jam di Mars pada tahun 1937 dan 1939. Dengan balapan terakhir di uji coba untuk mobil menjadi sinonim dengan pembuatan mobil Piera Veyron. Setelah bereksperimen dengan model mobil balap, Ettore dan putra pertamanya, Gian Bugatti, memutuskan untuk terjun ke bisnis mobil mewah. Mereka mulai mengerjakan kendaraan baru bersama-sama pada tahun 1926. Mobil mewah pertama Bugatti, Bugatti Royal tipe 41. Tipe 41 adalah produksi kecemerlangan Ettore serta teknisinya, penguasaan yang mencakup pengembangan otomotif dan seterusnya pada saat itu. Mobil ini merupakan mobil terpanjang dan termewah yang pernah dibuat di dunia. Bugatti sangat selektif terhadap klien untuk tipe 41 dan hanya pelanggan paling terkemuka pada zamannya yang diizinkan untuk membeli mobil tersebut. Mobil termasuk raja dan bangsawan, dan itulah sebabnya tipe 41 dikenal sebagai Bugatti Royal. Sementara peluncuran Bugatti Royal membuat Bugatti menjadi lebih terkenal. Perubahan besar-besaran dalam perekonomian dunia akan segera mengancam untuk membuat perusahaan Ettore bertekuk lutut. Bertahun-tahun setelah peluncuran, kerajaan Amerika menghadapi depresi besar. Penurunan ekonomi ini sangat mempengaruhi perekonomian lain di dunia, dan penjualan satu-satunya Royal yang sukses itu jatuh. Keuangan perusahaan yang terpukul sehingga mereka hampir bangkrut. Pada pertengahan tahun 1930-an, pemerintahan Prancis menghubungi Bugatti untuk merancang dan produksi gerbong kereta sesuai perencanaannya. Tanpa ada pilihan lain dan perusahaannya diambang kebangkrutan, Bugatti menerima tawaran tersebut. Dia membantu pemerintahan Prancis merancang 80 gerbong. Bugatti yang sukses yang membantunya mengatasi depresi besar dan menyelamatkan perusahaannya dari kebangkrutan. Tetapi, ketika segalanya mulai terlihat lebih baik, terjadi pemogokan di pabrik Bugatti di Moulins, Prancis. Para pekerja menuntut upah yang lebih tinggi dan kondisi kerja yang lebih baik pada awalnya. Ettore menolak, tetapi akhirnya dia mengalah dan menyerah pada tuntutan. Hal ini menciptakan kesenjangan ketidakpercayaan antara Ettore dan pekerjaan, dan masalah ini tidak sepenuhnya selesai. Selama bertahun-tahun, Ettore membangun namanya di seluruh dunia sebagai salah satu perancang mekanik terbaik pada masanya, yang membuat kapal, mesin pesawat, dan kereta cepat yang mampu melaju 100 mil per jam. Ettore juga menemukan sahabat karibnya yang luar biasa dalam bakat putranya. Jean adalah seorang insinyur yang bersemangat dan sama cemerlangnya dengan ayahnya. Ettore meninggalkan Jean yang bertanggung jawab atas pabrik Bugatti. Dan berkat kecerdikan Jean, model Bugatti baru diciptakan, membuat semuanya terpesona. Seluruh model dunia seperti Atlantic, terkenal, Royal, Majestic, dan tipe 57 yang berkompetisi dan memenangkan di Mars 24 jam pada tahun 1937 dan 1939. Dia adalah impian seorang ayah yang penuh puna untuk itu. Pada saat itu, semuanya berjalan lancar untuk Bugatti, tetapi ada satu momen dapat mengubah jalan hidup kamu, dan itulah yang terjadi pada Ettore. Pada bulan Juni 1939, Bugatti baru saja memenangkan Le Mans untuk kedua kalinya dalam 4 tahun dengan tangki tipe 57. 2 bulan kemudian, Gian Bugatti mengatur tes jalan dengan mobil, menempatkan dirinya di belakang kemudi. Ketika tiba-tiba seorang pengemudi sepeda misterius muncul entah dari mana.
Dalam upaya untuk menghindari pengendara sepeda tersebut, Jehan menyentakkan kendaraannya ke samping dan menabrak pohon, di mana dia meninggal di jalan. Ettore menangis setelah mendengar berita bahwa adik laki-lakinya, Renberg, telah melakukan eksekusi diri sendiri bertahun-tahun lalu selama Perang Dunia Pertama. Dan sekarang, dia juga harus kehilangan anak laki-laki kesayangannya. Keadaan berubah dari buruk menjadi lebih buruk ketika tentara Jerman menyerbu Alsace dan mengambil alih pabrik Bugatti. Hanya 3 minggu setelah kehilangan Jehan, Ettore sebenarnya telah mengantisipasi ancaman tersebut dan dengan cepat mengangkut bagian besar mesin ke Bordeaux. Tetapi itu tidak cukup. Jerman menemukannya dan menuntut agar dia bekerja sama dengan produksi torpedo dan mobil untuk tentara Jerman. Tetapi dia menolak. Ettore juga mempunyai banyak hutang pada saat itu, sehingga dia dengan enggan setuju untuk menjual perusahaannya dan mesinnya dengan harga kurang dari 50% dari nilainya. Ettore melarikan diri bersama keluarganya ke Paris, Prancis, dan mencoba untuk melupakan rasa sakitnya dengan merancang mesin penerbangan dan kapal torpedo. Tetapi tidak satupun yang berhasil. Meskipun Bugatti menghabiskan sebagian besar hidupnya di Prancis, dia adalah orang Italia dan tidak pernah mencari kewarganegaraan Prancis. Sehingga ketika perang berakhir, negara Prancis tidak mendukungnya karena Italia telah bersekutu dengan Jerman. Ettore dituduh bekerja sama dengan penjajah Jerman. Setelah perang berakhir, dia berusaha untuk mendapatkan perusahaannya dan memutuskan untuk menuntut negara. Tetapi kehilangan keadaan menjadi lebih buruk ketika pada tahun 1944 istri Ettore, Barbara, meninggal dunia. Ettore sekarang berada di titik terendah dalam hidupnya. Dia mengunjungi Molsheim untuk terakhir kalinya hanya untuk melihat pabriknya yang hancur dan rumahnya yang ditinggalkan. Sekarang kesehatannya dengan cepat mulai memburuk, namun dia tidak pernah menyerah untuk mengajukan permohonan kewarganegaraan Prancis dalam upayanya untuk mendapatkan kembali apa yang menjadi haknya. Pada tahun 1947 dan pada usia 66 tahun, kesehatan Ettore berubah dari buruk menjadi lebih buruk. Sekarang dia mengidap penyakit paru-paru dan menderita stroke parah. Selama periode ini, perusahaannya akhirnya dipulihkan dan harta benda Ettore akhirnya dikembalikan kepadanya. Tetapi kabar baik datang terlambat bagi Ettore karena dia menderita kelumpuhan total pada kemampuan mentalnya dan kondisinya semakin memburuk. Hanya 10 hari kemudian setelah pemulihan perusahaannya, Ettore Bugatti meninggal dunia. Anggota keluarganya yang masih hidup tidak dapat menjalankan produksi mobilnya, dan akibatnya pabrik Bugatti harus ditutup dan ditinggalkan selama bertahun-tahun. Perusahaan Bugatti tidak memproduksi sesuatu yang baru sampai kelahirannya kembali pada tahun 1980-an. Seorang pengusaha Itali, Romani Artioli, mengakuisisi perusahaan tersebut pada tahun 1987 dan memperkenalkan kembali merek Bugatti ke dunia. 5 tahun kemudian, model yang benar-benar baru, Bugatti EB 110, diperkenalkan ke publik. Mobil baru ini mampu mencapai kecepatan tertinggi 213 mil per jam, dan mobil tersebut dengan cepat menjadi fenomena. Kekuatan dan penampilan mobil yang mewah memberikan kesan yang baik bagi orang-orang di seluruh dunia. Namun sayangnya, hanya 139 unit yang pernah dibuat sebelum Bugatti bangkrut karena salah urus pada tahun 1995. Volkswagen datang dan mengakuisisi merek Bugatti pada tahun 1998 dan kami perkenalkan kembali dengan merek supercar yang kita kenal sekarang. Perusahaan baru tersebut menggoda beberapa mobil konsep di berbagai pameran motor di akhir tahun 90-an. Kemudian terdiam selama bertahun-tahun berikutnya ketika mereka mengembangkan mobil baru. Pada tahun 2005, Bugatti Veyron dirilis ke publik dan menjadi salah satu mobil terpanas di dunia dan memecahkan rekor dunia sebagai mobil produksi jalanan tercepat yang pernah dibuat, mencapai kecepatan tertinggi 254 mil per jam
terus berlanjut hingga tahun 2015 digantikan oleh Bugatti Chiron. Dengan Bugatti Chiron sebagai mobil produksi tercepat baru dengan kecepatan luar biasa 305 mil per jam. Ini adalah kisah Bugatti dan impian seorang pria yang terus hidup beberapa dekade setelah kisah tragisnya.